Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله. نواصل بقراءة كتاب القواعد العقدية في بيان مذهب أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيداني حفظه الله. Kita melanjutkan membaca kitab kaidah-kaidah akidah di dalam penjelasan ajaran atau aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Wa tawaqafna fi qaidah 52 wa mi'ah. Kaidah ke 152. Di mana kita berada di akhir-akhir bahasan kaidah nama dan sifat-sifat Allah ya. Taib, kaidah mengatakan as-sifatu, sifat-sifat Allah itu min haitsu, ditinjau dari isbatiha wa nafiha, penetapannya dan penafiannya, salah satu aqsam, maka ada 3 macam. Jadi tinjauan pembagian sifat itu banyak tinjauannya ya. Ditinjau penetapan penafian ada 3. Ditinjau dari sifat penetapan ada 2, ada sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Terus ditinjau dari apalagi sumber pendalilannya, sifat Allah itu ada 2. Pendalilan yang hanya akal atau hanya wahyu. Yang kedua pendalilan wahyu dan juga akal ya, jadi banyak tinjauan. Nah yang kita bahas sekarang, sifat Allah itu ditinjau dari penetapan penafiannya. Kita dulu mungkin sering mendengar terbagi 2 saja, yaitu sifat subutiyah dan sifat manfiyah, atau sifat musbata dan sifat manfiyah. Sebenarnya kurang lengkap. Sebenarnya terbagi 3 yaitu. Bukan terbagi 2 ya. Mungkin dulu sering kita dengar terbagi 2 saja. Tinjau penetapan penafiannya, sifat yang ditetapkan dan sifat yang dinafikan. Ternyata sekarang kita bahas ada 3. Selain yang ditetapkan dinafikan, ada yang dari satu sisi ditetapkan, dari sisi lain dinafikan. Jadi terbagi 3. Yaitu perhatikan di sini. Yang pertama terbagi 3 ya. Yang pertama sifatun hiya kamalun bikulli i'tibarin. Yang pertama sifat-sifat yang sempurna dari semua sisi. Sempurna dari semua sisi, seperti sifat hidup, sifat berilmu, sifat melihat, sifat mendengar. Ini sempurna dari semua sisi. Ya, itu yang pertama. Yani sifat ini tasbutu lillahi mutlaqan, wajib ditetapkan untuk Allah secara total, mutlak ya. Taib, itu yang pertama. Jadi sifat yang ditetapkan secara total, itu seluruh sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan dari semua sisi. Nah, contohnya apa tadi? Sifat hidup, sifat berilmu, sifat berkuasa, sifat ya mendengar, melihat. Itu kesempurnaan secara mutlak. Maka wajib kita menetapkannya secara mutlak bagi Allah. Yang kedua, wasifatun hiya naqsun bikulli i'tibarin. Itu sifat-sifat Allah yang kurang dari semua sisi, cacat dari semua sisi.
Maka kita wajib fatun fa'anillahi mutlaqan, maka wajib kita nafikan dari Allah secara total. Contoh, sifat yang kurang secara total mutlak dari semua sisi. Contoh, sifat mati, sifat sakit, sifat ngantuk, sifat tidur, sifat tuli, sifat buta, sifat jahil, bodoh. Ini semua adalah sifat-sifat yang wajib dinafikan dari Allah secara mutlak. Jelas ya? Nah, tinggal yang ketiga. Dulu kita mengenal sifat Allah ya dua ini aja. Musbatah yang ditetapkan bagi Allah, yang kedua manfiyah yang dinafikan dari Allah. Nah, sekarang ada yang ketiga nih, yaitu sifatun, sifat-sifat Allah hiya kamalun bi'tibarin wa naqsun bi'tibarin. Sifat-sifat Allah yang dari satu sisi sempurna dia. Tapi di sisi lain itu ada kekurangan. Ya. Jadi tidak sempurna secara total mutlak, enggak, ada kekurangannya. Namun juga tidak kekurangan secara mutlak, tidak, tapi ada kesempurnaan di situ. Maka sikap kita bagaimana? Maka sikapnya fatasbutu lillahi hala kamaliha. Maka wajib menetapkan sifat itu bagi Allah ketika posisinya sempurna. Namun watun fa'anhu, namun dinafikan dari Allah kapan? Hala naqsiha, ketika posisinya kurang. Apa contohnya? Nah, di sini ada kal makri, seperti sifat makar. Ya. Jadi sifat makar itu bisa sempurna, tapi bisa juga makar itu tercela. Ya. Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua contohnya al-qaid. Qaid tipu daya. Bisa baik, bisa jelek. Qaid ini kalau disandarkan kepada Allah, ya. Yang ketiga sukhriyah, contohnya. Sukhriyah itu apa ya, memperolok ya, menghina lah, sukhriyah. Contoh yang keempat wal istihza, ya, memperolok, wan nisyan. Contoh lain sifat lupa. Lupa itu disandarkan bagi Allah, bisa tercela, bisa juga baik terpuji. Dan yang lainnya, ya. Dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, kapan sifat-sifat ini al-makar, al-qaid, sukhriyah, al-istihza, ya, nisyan, lupa, kapan dia posisinya sempurna? Ya. Dan kapan posisinya tercela? Adapun kalau sifat yang sempurna secara mutlak ya sudah tahu ya, tadi sifat hidup, sifat berkuasa, sifat mendengar, melihat, ya, itu sudah nggak perlu kita bahas. Ya. Adapun sifat kurang juga, ya, sifat mati bagi Allah, sifat jahil bodoh bagi Allah, sifat ngantuk sakit, sifat lemah bagi Allah. Ini sudah sifat-sifat yang harus kita nafikan, sifat salbiyah. Yang akan kita bahas sekarang adalah yang mungkin juga sebagian saudara kita masih belum mengenal sebelumnya. Ya, kita bahas ini. Yang pertama contohnya mu'alif sifat makar. Makar. Makar ini bukan sifat yang sempurna secara mutlak, namun juga bukan sifat yang kurang secara mutlak, bukan. Jadi ada kesempurnaan di situ, ada juga kekurangan. Maka saat posisi sempurna kita wajib tetapkan bagi Allah, karena Allah yang menetapkan dalam Quran, wa makaru wa makarallah. Ya. Namun saat tidak sempurna, saat tercela dan jelek, maka kita nafikan dari Allah SWT. Pertanyaannya, kapan makar itu sempurna bagi Allah? Al-jawab, idza kana min babi, kapan makar sempurna bagi Allah yang wajib kita tetapkan? Idza kana min babi al-muqabalah, apabila dalam konteks membalas. Jadi kalau makar itu konteksnya membalas, berarti itu sempurna bagi Allah. Karena kalau Allah tidak mampu membalas makar, maka itu Allah enggak sempurna namanya. Maka
makar itu sempurna bagi Allah kapan? Konteksnya kapan? Idza kana min bab apa namanya? Al-muqabalah. Al-muqabalah. Apa muqabalah artinya? Membalas. Lalu kapan makar itu tercela dan tidak boleh ada pada Allah? Idza kana min bab al-ibtida. Idza kana min bab al-ibtida. Apabila dalam konteks memulai. Kalau Allah berbuat makar itu tiba-tiba tanpa ada sebab memulai makar, ya itu jelek. Tidak boleh disandarkan kepada Allah, disifatkan kepada Allah. Jelas ya? Taib, kapan makar itu sempurna yang kita wajib tetapkan bagi Allah? Hah? Apabila konteksnya apa? Bahasa Arabnya. Apabila konteksnya apa? Muqabalah. Apa muqabalah? Membalas. Kapan makar itu tercela dan tidak boleh disifati untuk Allah? Apabila konteksnya apa? Ibtida. Ibtida itu memulai. Ini Allah tidak memulai makar. Makanya dalam banyak ayat dan seluruh ayat tentang makar Allah berfirman, wa makaru, mereka dulu berbuat makar orang-orang kafir. Lalu wa makarallah, lalu wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik bukan pembuat, Allah sebaik-baik pembalas makar. Itu terjemahannya harus begitu. Kalau sudah ngaji seperti ini, terjemahan di situ tuh harus seperti itu. Jangan sampai Allah sebaik-baik berbuat makar, enggak. Allah sebaik-baik pembalas. Ya, karena Allah tidak memulai berbuat makar tapi membalas. Itu satu ya, contoh makar. Yang kedua, taib ayatnya dulu. Pertama Ali Imran 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang kedua Al-Anfal ayat 30. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Berarti kalau ditanya misalnya apakah Allah disifati makar? Ayo ibu-ibu, kalau ditanya seperti itu bagaimana jawabnya? Apakah Allah disifati dengan sifat makar? Bagaimana jawabnya? Bagaimana jawabnya? Jawab iya atau jawab tidak? Kalau jawab iya salah. Jawab tidak pun salah. Berarti bagaimana? Diperinci. Tidak boleh mengatakan iya, tidak boleh mengatakan tidak. Maka jawabannya iya jika konteksnya membalas, namun tidak jika konteksnya memulai. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas makar, maka sifat yang lain ikut. Ya. Contoh yang kedua apa di situ? Al-qaid. Qaid itu tipu daya. Sama ya. Maka qaid tipu daya bukan sifat sempurna secara mutlak, bukan juga sifat kurang secara mutlak. Tapi sempurna di satu sisi, tercela di sisi yang lain. Maka teorinya, rumusnya sama dengan sifat al-makri. Ayatnya sekarang. Yang pertama, surah At-Tariq ayat 16. Innahum yakiduna kaida. Bahwa mereka orang-orang kafir melakukan tipu daya. Kata Allah, wa akidu kaida, dan aku pun membalas tipu daya mereka. Jadi menerjemahkannya supaya enak langsung dalam tanda kurung membalas. Wa akidu kaida. Baik, contoh yang ketiga. Al-istihza. Nah, ini sama. Rumusnya teorinya dengan sifat al-makar dan sifat apa tadi? Al-qaid. Al-istihza sama. Rumusnya sama. Jadi al-istihza itu disifati untuk Allah kalau dalam rangka membalas, namun tidak disifati untuk Allah kalau dalam rangka memulai. Ya. Apa namanya? Al-istihza, memperolok. Ayatnya mana? Ayatnya banyak dalam ayat Quran. Di antaranya Al-Baqarah ayat 14.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innaman nahnu mustahzi'un. Ya. Jadi ini untuk orang-orang munafik ya. Contoh yang lain sifat as-sukhriyah. Ya. Ini terdapat di surah Taubah ayat 79. Ya. Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Yani mereka mengejeknya. Maka Allah membalas ejekan mereka. At-Taubah ayat 79. Contoh kelima, al-khida' atau mukhada'ah. Ya, sama, al-khida' itu tipu daya. Contohnya Al-Baqarah ayat 9. Yukhadi'una Allah, orang munafik itu membuat tipu daya kepada Allah. Waladzina amanu, dan kepada orang beriman. Ya, wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yashurun. Contoh yang keenam, baik. Contoh yang keenam, al-asaf. Contoh keenam, al-asaf. Apa asaf? Asaf ini bisa sempurna di satu sisi, namun di sisi lain tidak sempurna atau kekurangan. Maka asaf ini sifat yang disandarkan untuk Allah. Dan ada asaf yang tidak boleh disandarkan untuk Allah. Asap yang disandarkan untuk Allah adalah asap yang bermakna marah, al-ghadab. Asap dalam bahasa Arab ada maknanya al-ghadab. Maka kalau asap dengan makna al-ghadab ini, maka ini disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh asap bermakna ghadab dalam surah Az-Zukhruf ayat 55. Asaf ini, asaf ya, itu bermakna marah di surah Az-Zukhruf ayat 55, disandarkan untuk Allah. Allah berfirman, falamma asafuna, maka ketika mereka membuat kami marah, kata Allah, membuat kami asaf, membuat kami marah, kata Allah, intaqamna minhum, maka kami siksa mereka. Nah, ini asaf ini yang disandarkan untuk Allah boleh karena artinya ghadab, marah. Adapun yang kedua, al-asaf yang dimaknai dalam bahasa Arab ya, al-asaf yang dimaknai dengan kesedihan, asaf, sedih, menyesal, itu tidak boleh disandarkan bagi Allah karena itu sifat kekurangan bagi Allah. Allah sedih, Allah menyesal. Dan contohnya adalah asap yang bermakna al-huzn, sedih, adalah contohnya yang terdapat di surah Yusuf ayat 84. Contohnya. Ya. Tentang ucapan Nabi Yakub ketika kehilangan Yusuf. Nabi Yakub merasa asaf. Kata Nabi Yakub, ya asafa ala Yusuf. Ya. Kata Nabi Yakub, ya asafa ala Yusuf, ketika dikabarkan Nabi Yusuf, kan saudara-saudaranya berdusta ya. Nabi Yusuf dimakan serigala, lalu mereka membawa baju dengan dilumuri darah dusta, kata Allah, min kadhib. Lalu Nabi Yakub sedih, asaf, ya asafa ala Yusuf. Duhai, betapa sedihnya aku atas Yusuf, kata Nabi Yakub. Wa biyaddat aynahu minal huzn. Kedua matanya menjadi putih karena kesedihan. Jadi hilang mata warna hitamnya karena banyak menangis, sedih. Asap yang artinya sedih tidak boleh disandarkan untuk Allah. Berarti dalam bahasa Arab asap itu ada dua makna. Apa makna pertama? Asap bermakna al-ghadab. Asap maknanya marah. Yang kedua, al-asap bermakna al-huzn, sedih.
Jelas jemaah? Baik. Berarti kalau ditanya apakah Allah disifati dengan asaf dalam bahasa Arab? Al-jawab, tergantung. Maknanya apa? Kalau asaf bimakna al-ghadab fa na'am. Amma idza kana al-asaf bimakna al-huzn fala. Maka tidak. Jelas ini? Ibu-ibu, jelas? Baik. Yang semana dengan masalah ini contoh yang keberapa? 7 ya? Contoh berapa sekarang? 7, yaitu an-nisyan. Sifat lupa. Nah. Nisyan dalam bahasa Arab ada 2 makna. An-nisyan fi lughatil Arabi ala ma'nayain. Al-ma'na al-awwal an-nisyan bima'na. Nisyan dalam bahasa Arab terbagi 2 maknanya. Yang pertama, nisyan dengan makna al-ghaflah. Nisyan maknanya al-ghaflah, lalai, wadzuhul 'ani syai', tidak sadar terhadap sesuatu. Ya, ini makna yang pertama. Maka nisyan dengan makna ini disandarkan dah untuk Allah, disifatkan dah untuk Allah. Jemaah? Secara akal antum, disandarkan dah untuk Allah? Masa Allah lali, kelalen. Maka nisyan dengan makna ini tidak boleh, wajib dinafikan dari Allah. Dalilnya Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 64. Apa kata Allah? Wa ma kana rabbuka nasiyan. Dan sekali-kali Allah tidak pernah lupa. Maka nisyan dengan makna lupa, nisyan dengan makna lalai, nisyan dengan makna tidak sadar terhadap sesuatu, seperti kita manusia. Lupa naruh kunci, lupa naruh obeng, lupa naruh buku, lupa naruh sembarang lupa. Dan itu memang sifat manusia. Justru manusia tidak normal kalau manusianya tidak pernah lupa. Itu tidak normal manusia. Maka ini tidak boleh disifatkan bagi Allah. Wajib disucikan dari Allah. Maka an-nisyan al-manfi anillah. Wa huwa an-nisyan bima'na madha? Bima'na al-ghaflah. Awidhul an syai'. Ya. Ada seorang ustaz dengan pedenya mengatakan, apa kalau disifati dengan lupa? Awas katanya. Awas. Awas apa? Harus ditakwil katanya. Awas. Ada tahu ustaz siapa? AH. Inisialnya AH. Ya harus ditakwil katanya. Tidak boleh. Padahal ada nisyan yang disifatkan untuk Allah. Nah, yang kedua nih sekarang. An-nisyan yang kedua yaitu nisyan dengan makna at-tark an ilmin wa qasdin, artinya meninggalkan dengan sengaja, meninggalkan dengan pengetahuan dan kesengajaan. Bahasa gampangnya nisyan yang kedua ini artinya dicuekin, cuek, dilupakan, dicuekin, ditinggalkan. Ya. Ini nisyan yang makna ini ditetapkan bagi Allah. Dan Allah yang menyatakan. Ya. Allah menyatakan. Misalnya dalam surat Taubah ayat 67. Tentang orang munafik. Ya. Maka mereka itu nasullaha, kata Allah, fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Apa makna Allah melupakan di sini maknanya? Apakah lupanya nih nggak ingat? Bukan. Maknanya apa? Allah tinggalkan mereka. Allah tidak beri rahmat mereka. Allah cuekin mereka di hari kiamat nanti. Ya. Contoh yang lain, As-Sajdah ayat 14, nisyan yang artinya meninggalkan, dicuekin sama Allah. Ya. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza
inna nasinakum, kata Allah. Rasakanlah azab disebabkan kalian dulu lupa di dunia. Ya. Melupakan kalian di dunia dulu tentang pertemuan hari kiamat ini. Lalu kata Allah, sekarang ya, kami pun melupakan kamu, kata Allah. Jadi Allah lupa di sini. Allah meninggalkan maknanya. Allah cuekin. Ya, dan itu azab yang paling berat ketika kita dicuekin sama Allah di akhirat. Naudzubillah. Ya. Demikian pula Thaha 126 jemaah. Ya, kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya, demikianlah datang ayat kami kepadamu lalu kalian lupakan. Ya. Maka kata Allah, al-jaza' min jinsil amal wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka hari ini, hari kiamat yani, kalian dilupakan sama Allah. Apa maksud lupa di sini? At-tarku. Ya. Maka nisyan dengan mana at-tark an ilmin wa amdin sebagai bentuk balasan ini adalah ditetapkan bagi Allah. Tapi nisyan dengan makna ghaflah, lalai, tidak ingat, lupa, tidak ingat sesuatu, maka ini adalah sebuah sifat yang kurang bagi Allah. Enggak boleh ditetapkan bagi Allah. Karena itu sifat manusia yang lemah. Lupa itu sifat kita. Dan lupa ini warisan dari Nabi Adam, jemaah. Jadi lupa ini, nah kalau ada warisan dari Nabi Adam, bukan dosa. Dosa enggak ada dosa warisan. Yang ada warisan itu sifat lupanya nih. Ketika Nabi Adam mau dicabut nyawanya, itu dalam usia 960 ya. Lalu kata Nabi Adam, lo umur saya kan masih 40, 1000 kan umur saya berarti masih 40. Lalu kata malaikat, bukankah kamu dulu sudah diberikan kepada anakmu Daud? Ya. Karena saat itu di antara anak cucu Adam ditampakkan oleh Allah ada yang bercahaya. Adam senang dengan cahayanya. Ditanya, siapa ya Allah? Itu anak cucumu, namanya Daud. Berapa usianya ya Allah? Apa namanya? Dijawab berapa? 60. Taib, sayang banget 60. Sudahlah tambahkan dari usia saya 40 jadi 100 Daud usianya. Ya sudah ditambahkan. Nah, pas dicabut nyawa Adamnya lupa. Ya, maka kata Nabi, maka Adam nasya Adam wa nisya banu. Maka Adam lupa, akhirnya ketularan anak cucunya pun ikut-ikutan pada lupa. Jadi lupa ini tabiat ya, warisan dari Nabi Adam, bapak kita. Jadi antum masya Allah punya bapak namanya Adam. Jadi antum turunan Nabi, masya Allah. Tapi bukan Habib. Ya, turunan Nabi kita nih. Kulukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah diciptakan. Jadi maksudnya jangan sombong. Maka kata Nabi at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Maka yang mulia adalah orang bukan masalah yang tanahnya merah, tanahnya hitam, tanahnya putih, tanahnya bukan, tapi yang paling bertakwa. Ya. Taib. Jelas ini tentang nisyan. Jadi kalau ditanya apakah Allah disifat dengan nisyan, maka jawabannya ada lagi enggak sifat-sifat yang contoh seperti ini? Perlu banyak antum mengetahui. Contoh yang lain al-mihal ya. Contoh yang lain mihal. Apa itu mihal? Mihal itu semakna dengan makar. Mihal. Jadi ada yang berpendapat dari ulama annal mihal bimaknal makar. Jazakallahu khair. Kalaupun berartikan dengan hukuman ya berarti artinya hati-hati, makar Allah, yakni balasan Allah dalam membalas makar itu sangat keras ya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 13 ya. Wa huwa syadidul mihal. Dan dia Allah sangat keras siksanya. Itu arti dari mihal itu adalah makar. Berarti maksud siksa di sini adalah keras Allah dalam membalas makar. Hati-hati.
dan lebih dahsyat makar Allah. Itu. Contoh kasusnya makar orang-orang musyrikin ya, ketika mau membunuh Nabi ya. Mau membunuh Nabi, saat itu Nabi sedang mau berhijrah itu kan. Maka saat Nabi di dalam rumah, orang-orang kafir musyrikin Mekah itu ada di pintu rumah Nabi, mau membunuh Nabi. Lalu Nabi suruh Ali untuk tidur di tempat tidurnya, Nabi keluar. Nah itu Nabi keluar, maka Allah balas makar mereka. Orang-orang musyrikin tidak melihat Nabi saat keluar. Itu. Allah membuat orang kafir tadi tidak melihat Nabi saat keluar. Nabi taburkan tanah, mereka langsung tidak melihat. Dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yash'urun la yubsirun. Dalam surah Yasin. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, di belakang mereka dinding. Ini tidak bisa melihat gitu. Padahal Nabi keluar di hadapan mereka. Ini mukjizat ya. Makanya ayat ini nih, Yasin ayat 9, oleh sebagian orang-orang itu dijadikan sebagai jimat untuk mencuri supaya tidak ketahuan sama yang punya rumah. Jadi mencuri bacanya ayat ini. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Jadi mencuri masuk rumah, orang yang punya rumah tuh tidak lihat dia katanya. Jadi bacanya sambil tidak nafas selama, dia tidak mati mesti sana ya, tidak nafas selama berapa menit baca Yasin ini. Jadi banyak mereka mengulik-ulik, mengutak-atik ayat-ayat seperti itu. Ya. Baik. Contoh yang lain apa lagi? Ya cukup itu insyaallah. Ada berapa macam itu? Nah. Tapi kaidah yang berikutnya 153, al-wajibu fi nususis sifati, kewajiban kita terhadap nusus. Apa nusus? Dalil-dalil Quran atau hadis. As-sifati, tentang sifat Allah itu adalah kewajiban kita. Ada berapa di sini? Yang pertama, kewajiban kita ada 3 ya. Yang pertama isbatuha. 1, wajib untuk menetapkannya. Contoh nusus sifat apa contohnya? Seperti contoh Allah berfirman tentang tangan. Bal yadahu mabsuutatan, itu ayat sifat namanya. Hadis sifat contohnya hadis tentang Allah turun, hadis tentang banyak. Pokoknya ayat Quran atau hadis-hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah. Itu disebutnya nususus sifat. Kewajiban kita berapa terhadap nas-nas sifat ini? 3 kewajiban kita. 1, isbatuha, wajib menetapkan sifat tersebut. Ketika Allah berfirman Allah punya tangan, wajib tetapkan sifat tangan tersebut. Pertama. Apa cukup ini? Enggak cukup. Harus ada 3 itu. Dan ini adalah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ketika Nabi bersabda Allah turun, wajib tetapkan sifat turun tersebut. Wajib. Dan ini tidak cukup. Yang kedua apa? Nafyu mumasalatiha bisifatil makhluqat. Yang kedua, wajib untuk menafikan keserupaan dengan sifat makhluk. Wajib. Sehingga kita katakan Allah punya tangan. Yang kedua, tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Cukup enggak yang 2 ini? Enggak cukup, harus yang ketiga. Apa yang ketiga? Qat'ut tama'. Nah, boleh antum kasih nomor tuh, yang bawa kitabnya kasih nomor aja. Berarti kewajiban kita kepada nas-nas sifat berapa? 3. 1, isbatuha. 2, nafyu mumasalatiha bisifatil makhluqat. Yang ketiga, qat'ut tama'. Ya, memutus angan-angan, memutus keinginan. Fit ta'aruf, untuk mengetahui ala kaifiyatin, bagaimananya sifat, ala kaifiyati hadis sifat. Ini artinya tidak boleh membagaimanakan. Ya.
tetapkan sifat itu. Dua, nafikan keserupaan dengan sifat makhluk. Yang ketiga, tidak boleh membagaimanakan. Jelasnya, orang kalau begini sudah selamat dunia akhirat, kalau sudah punya prinsip ini dalam nas-nas sifat. Ya. Taib. Contoh, sekarang kita praktek ya. Sudah paham kaidah ini? Apa yang pertama kewajiban kita? Wajib tetapkan sifat itu ya. Yang kedua, nafikan, tidak boleh menyerupakan dengan sifat makhluk. Yang tiga, tidak boleh membagaimanakan. Tapi praktek sekarang. Pak Iwan dulu. Pak Iwan, bagaimana kewajiban kita kepada firman Allah, wa yabqa wajhu Rabbika dzul jalali wal ikram. Ini nas sifat, ayat sifat. Apa kata Allah? Dan kekalah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan, memiliki kemuliaan. Pertanyaannya Pak Iwan, kewajiban kita kepada ayat ini apa? Kepada ayat ini. Ayat apa tadi? Wajah. Kewajiban pertama, wajib menetapkan apa? Tangan. Enggak, langsung aja kan wajah. Menetapkan sifat wajah bagi Allah. Baik. Yang kedua, tidak serupanya wajah Allah dengan wajah makhluk. Yang tiga antum, tidak boleh membagaimanakan wajah Allah. Dokter, bagaimana kewajiban kepada hadis Nabi yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunia? Kewajiban pertama, wajib menetapkan turun. Yang kedua, antum, menafikan turun Allah keserupaan dengan turunnya Kewajiban ketiga, antum, turun. Tidak boleh membagaimanakan turunnya Allah. Bagus. Paham yang lain? Yang lain tidak ditanya ya, karena udah paham insyaallah. Atau perlu ditanya juga? Baik. Jelas ya? Jadi kewajiban kita kepada ayat sifat ini atau taib. Tapi perhatikan, mohon digarisbawahi, kewajiban kita kepada ayat-ayat sifat tadi adalah ayat-ayat sifat yang musbatah maksudnya. Seperti sifat wajah. Yani ayat-ayat sifat yang sifatnya musbatah. Kewajiban kita berapa? Jadi antum tulis judulnya, kewajiban kita terhadap ayat-ayat sifat musbatah atau sifat subutiyah. Kewajibannya berapa tadi? 3. Ya, sifat subutiyah. Jelas ya? Jadi kaidah yang keberapa nih? Kaidah 103 ini, al-wajib fi nususis sifat, ya. Kewajiban terhadap nas-nas sifat. Nah, tolong di situ digaris, di tanda kurung, sifat yang musbatah maksudnya. Kewajiban kita berapa? 3. Jelas ya? Sifat yang musbatah. Nah, adapun kaidah sekarang itu adalah sifatnya manfiyah. Kewajiban kita dalam sifat-sifat manfiyah di sini sudah tertulis. Makanya boleh saja ya, kaidah yang pertama tadi ditulis saja ya, tolong perhatikan nih. Ditulis saja as-subutiyah atau al-musbatah. Boleh seperti ini. Al-wajibu fin nususis sifati al-musbatah atau fi sifati as-subutiyah. Paham maksudnya? Ayo. Nah, adapun yang ini sudah lengkap, bagus, sudah ada tulisannya, al-manfiyahnya sudah ada. Yang ke berikutnya, kaidah 154. Al-wajibu fi sifatil manfiyati. Jelas? Berarti yang sebelumnya bagusnya tulis aja. Mungkin nanti kalau cetakan berikutnya akan saya tulis. Cuman ini saya berlaku jujur dari penulisnya begini. Gitu loh. Tapi dari penulisnya pun belum banyak menjelaskan dalam syarahnya. Yang dimaksud kaidah yang pertama tadi ini adalah sifat apa? Kewajiban terhadap ayat-ayat atau nas-nas sifat apa? As-subutiyah maksudnya.
Jelas. Adapun yang ini sifat al-manfiyah. Ya. Ini jadi catatan insyaallah kalau nanti saya edit untuk berikutnya. Jadi saya edit. Jadi ada tambahan al-wajib fi nusus sifat as-subutiyah. Baik, nah sekarang kita baca al-wajib fi sifatil manfiyah. Ya. Kewajiban pada sifat-sifat al-manfiyah, yakni kewajiban pada nas-nas yang berbicara tentang sifat manfiyah. Sifat manfiyah apa contohnya? Sifat mati, sifat jahil, sifat bodoh, sifat apa lagi? Sifat ngantuk, tidur, ya. Itu sifat yang dinafikan dari Allah, ya. Sifat lemah, ya. Ini kewajiban kita cuma 2. Ayo diulang. Kalau kewajiban kepada nas sifat-sifat subutiyah kewajibannya 3. Kalau kepada sifat manfiyah kewajibannya cuma berapa? 2. Kewajiban kita kepada sifat dolim bagi Allah kewajibannya 2. Kewajiban kita kepada sifat mati bagi Allah 2. Kewajiban kita kepada sifat apa lagi? Al-jahl, sifat dha'af lemah, sifat al-aziz lemah 2 saja. Apa yang pertama? Ya, kewajibannya nafyu hadhihi sifat, nafyuha. Yang pertama wajib nafikan. Allah tidak mati, tidak bodoh, tidak tidur, tidak ngantuk. Wajib nafikan. Nah, apakah cukup sekedar menafikan? Al-jawab la yakfi. Enggak cukup. Wajib yang kedua, apa itu? Isbatu kamali dhiddiha. Wajib menetapkan kesempurnaan lawannya. Lawan dari mati, kesempurnaan hidup. Lawan dari bodoh, kesempurnaan ilmu. Lawan dari kuat, lawan dari lemah, kesempurnaan kuat. Apa contoh yang lain? Coba. Lawan dari ngantuk dan tidur, kesempurnaan apa? Iya, bahasa Arabnya Pak Iwan. Dalam ayat kursi Pak Iwan. Ayat kursi. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, ya. Maka lawan dari Allah tidak sinah, tidak naum. Ayat kursi lengkapnya apa? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Jadi lawan dari ngantuk tidak adalah kesempurnaan qayyumiyah. Ya, kesempurnaan qayyumiyah. Jelas enggak di sini? Contoh ya. Sekarang kita praktekkan ayat-ayat sifat manfi. Contohnya di surah Al-Kahfi 49. Allah katakan, "Wala yadlimu rabbuka ahadan." Coba tadi yang belum ditanya 3 orang, siap-siap. Wala yadlimu rabbuka ahadan. Dan Allah itu tidak dolim. Tidak dolim. Ayat ini tentang sifat. Dan sifatnya sifat manfi, dolim. Sifat manfi. Kewajiban kita berapa antum? Kepada ayat ini 2. 1. Menafikan kedoliman bagi Allah. 2 antum. Menetapkan kesempurnaan apa? Lawan dari dolim. Rahmat lah, keliru antum. Menetapkan kesempurnaan lawan dari dolim. Ya apa lawan dari dolim? Aywa, adil. Nah, jadi menetapkan kesempurnaan keadilan Allah. Baik. Contoh yang lain ya di Fussilat ayat 46. Wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid, sama itu dolim. Jadi dolim itu ada 2 ayat yang dinafikan ya. 1 Al-Kahfi 49, yang kedua Fussilat 46. Contoh. Ibu-ibu. Contoh di surah Al-Jin ayat 2, itu ayat tentang sifat. Ya. Dan yang semakna juga di surah Al-Mu'minun ayat 91. Ya. Allah berfirman,
Mattakhadha sahibatan wala waladan. Allah tidak butuh istri, tidak butuh anak. Ini sifat yang dinafikan bagi Allah. Contoh yang lain, al-mu'minun tadi, mattakhadallahu min walad. Allah tidak punya anak. Ibu-ibu, kewajiban kita kepada ayat ini apa? Yang pertama, ada berapa kewajibannya? 2. 1, menafikan Allah punya anak. Terus, menetapkan kesempurnaan apa? Apa? Kesempurnaan bujangan. Apa? Ayo. Ini Allah kan nggak punya istri, nggak punya anak. Allah nggak bergantung, ya kan, kepada anak, kepada istri. Berarti menunjukkan kesempurnaan sifat apa? Lawan dari Allah bergantung. Tadi. Sifat itu tadi. Anu sing ngomong somat tadi Ibu. Iya wis itu. Taib. Jadi Allah tidak memiliki istri dan anak. Yang kedua, karena Allah sempurna dalam somadiyahnya. Somadiyah itu artinya Allah tidak. Boleh juga qayyumiyah, boleh. Somadiyah dan qayyumiyah boleh. Qayyumiyah itu artinya Allah berdiri sendiri. Allah mengurusi makhluk. Allah enggak bergantung kepada makhluk. Somadiyah artinya Allah tidak bergantung makhluk dan makhluk yang bergantung kepada Allah. Berarti kalau gitu untuk menetapkan lawan perlu apa? Perlu mikir gitu ya istilahnya. Kecuali kalau sifat jahil ya kan. Ya gampang kan? Kesempurnaan ilmunya Allah. Sifat mati. Gampang. Kesempurnaan apa? Hidupnya Allah. Tapi giliran tidak punya anak. Mikir sih. Kesempurnaan bujangan Allah. Na'udzubillah. Ya, jadi kesempurnaan apa? Somadiyah Allah dan qayyumiyah Allah. Ya. Contoh nih, ibu-ibu lagi. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Kewajiban kita berapa? 2. 1. Allah la yanam, Allah walad. Ta'khuduhu sinnah. 1. Yang kedua, karena apa Allah enggak tidur dan itu karena kesempurnaan apanya? Loh itu tadi sudah. Kesempurnaan qayyumiyah Allah, kesempurnaan hidupnya Allah. Boleh. Allah enggak tidur, enggak ngantuk, berarti sempurna hidup Allah karena kesempurnaan pengurusan Allah kepada makhluk. Jelas ya? Ayo. Ya, siapa? Bapak-bapak sekarang. Allah berfirman, Anda tidak ngomong ini sifat apa. Yang penting ini ayat sifat. Kewajibannya berapa? Harus jawab. Wa ma massana min lughub. Wa ma massana min lughub. Saya tidak terjemahkan. Saya enggak sebutkan ini sifat apa. Yang penting kewajibannya berapa dan sebutkan. Wa ma massana min lughub. Bapak-bapak bersaing sama ibu-ibu sekarang. Ayo, nek salah tak lempar sama ibu-ibu. Bapak dulu. Kewajibannya kepada ayat ini berapa kita? Berapa? Nanti ya kalau jawab, tentu jawabannya di antara berapa aja Pak? 2 atau 3 kan? Itu aja sudah. Ayo Pak, berapa? Tak itu sampai 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Wis entek wis. Ibu-ibu, wa ma massana min lughub. Pertama tentu terjemahkan dulu kan ya. Habis itu tahu ini sifat apa ya. Kalau sudah tahu sifat apa berarti tahu kewajibannya berapa. Lalu cari. Bu. Ini dalam surah Qaf ini, wa ma massana min lughub. Makanya orang Yahudi ya mendengar ayat ini, orang Yahudi mengatakan apa? Allah istirahat di hari apa? Allah tuh capek. Di hari Sabtu istirahat. Pencipta langit bumi katanya dari hari Ahad sampai Jumat. Sabtunya istirahat. Lalu Allah, kenapa? Karena capek kata mereka. Allah balas dengan ayat ini. Wa ma massana min lughub. Ayo ibu, kewajiban kita berapa terhadap ayat ini? Mantap. 2. Yang pertama, menafikan apa?
menafikan kelemahan bagi Allah. Yang kedua, kewajiban kedua, menetapkan kesempurnaan apa? Ayo, lawan lemah gampang. Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa artinya ini, terjemahnya apa? Dan kami tidak ditimpa dengan lugub. Apa lugub? Kelemahan, kecapean, keletihan. Ini balasan Allah jemaah. Ini Allah tuh maha sabar ya. Ya kalau kita dihina kayak gitu, itu sudah kita tendang aja sudah kita. Ya. Kita pukulin habis-habisan sudah. Allah enggak, sabar Allah. Allah bantah dulu, Allah jawab dulu. Ya. Kepada orang-orang Yahudi, durhaka Yahudi itu luar biasa. Maka jangankan para nabi ya dibunuh, Allah aja dihina-hina sama mereka. Ya. Taib ya, insyaallah cukup kita